Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal tentang termodinamika dan gelombang. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal mengenai gelombang bunyi, cahaya, dan alat-alat optik. Simak terus videonya ya. Pembahasan berikutnya tentang gelombang bunyi. Soal ke-10, soal ini membahas mengenai karakteristik gelombang bunyi. Di antaranya, merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium perambatan, merupakan gelombang longitudinal, arah getarnya sejajar dengan arah rambat, bunyi dapat dipantulkan, refleksi, dibiaskan, refraksi, dilenturkan, difraksi, dan digabungkan atau dipadukan, interferensi. Bunyi paling cepat merambat pada zat padat, selanjutnya zat cair, dan terakhir pada gas. Dari karakteristiknya, kita tahu bahwa bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara, karena bunyi merambat membutuhkan medium. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah D. Soal nomor 11. Soal ini membahas mengenai nada dasar pipa organa terbuka yang beresonansi dengan nada atas pertama pipa organa tertutup. Diberikan panjang tabung pipa organa terbuka, kita diminta menentukan panjang tabung pipa organa tertutup. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini, mari kita ingat kembali persamaan frekuensi pipa organa. Pada pipa organa terbuka, kita dapat menghitung frekuensi dengan menggunakan persamaan Fn sama dengan N tambah 1 dikali V dibagi 2L. Sedangkan frekuensi pipa organa tertutup, Fn sama dengan 2N tambah 1 dikali V dibagi 4L. Dengan L adalah panjang tabung pipa organa. Nilai N sama dengan 0 untuk nada dasar, 1 untuk nada atas pertama, 2 untuk nada atas kedua, dan seterusnya. Jika dua nada beresonansi, ini berarti frekuensi kedua nada tersebut nilainya sama. Untuk soal ini, frekuensi nada dasar pipa organa terbuka sama dengan frekuensi nada atas pertama pipa organa tertutup. F0 POB sama dengan F1 POT. Kita gunakan persamaan masing-masingnya, lalu masukkan nilai-nilai besaran yang diketahui, dan kita lakukan perhitungan. V bisa kita coret, lalu kita kali silang, sehingga LT sama dengan 300 dibagi 4 sama dengan 75. Jadi, panjang tabung pipa organa tertutup adalah 75 cm. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 12, soal ini mengenai intensitas dan taraf intensitas bunyi. Untuk menentukan nilai intensitas bunyi, kita dapat menggunakan persamaan I sama dengan P dibagi A. Dengan P adalah daya akustik, satuannya watt, dan A adalah luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Selanjutnya, untuk menghitung taraf intensitas, persamaan yang digunakan adalah TI sama dengan 10 log I dibagi I0. Dengan I0 merupakan intensitas ambang pendengaran, nilainya 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat. Pada soal ini diketahui luas ukuran jendela A sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 meter kuadrat. Daya akustik P sama dengan 0,6 watt dan intensitas ambang I0 sama dengan 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat. Kita diminta menentukan taraf intensitas yang terjadi pada jendela tersebut. Sebelum menentukan nilai taraf intensitas bunyi, terlebih dahulu kita tentukan nilai intensitas bunyi pada jendela dengan menggunakan persamaan I sama dengan P dibagi A, sama dengan 0,6 dibagi 6, sama dengan 0,1, sama juga dengan 10 pangkat negatif 1 watt per meter kuadrat. Selanjutnya, nilai taraf intensitas pada jendela TI sama dengan 10 log I dibagi I0. TI sama dengan 10 log 10 pangkat negatif 1 dibagi 10 pangkat negatif 12. TI sama dengan
10 log 10 pangkat 11. Log 10 pangkat 11 nilainya sama dengan 11. Sehingga TI sama dengan 10 kali 11 sama dengan 110 desibel. Jadi, taraf intensitas jendela tersebut adalah 110 desibel. Jawaban yang benar C. Soal berikutnya mengenai efek Doppler. Kita ingat lagi persamaan pada efek Doppler yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Vp positif jika pendengar mendekati sumber, negatif jika pendengar menjauhi sumber. Vs positif jika sumber menjauhi pendengar, negatif jika sumber mendekati pendengar. Pada soal nomor 13 ini diketahui mobil patrol polisi sebagai sumber dan mobil sedan sebagai pendengar. Kecepatan mobil patrol polisi Vs sama dengan 40 meter per sekon. Karena sumber mendekati pendengar, maka Vs negatif. Frekuensi sumber Fs sama dengan 600 Hz. Kecepatan mobil sedan Vp sama dengan 30 meter per sekon. Bertanda negatif karena menjauhi sumber. Cepat rambat bunyi di udara V sama dengan 340 meter per sekon. Kita diminta menentukan frekuensi sirine mobil polisi yang didengar sopir mobil sedan atau FP. Kita dapat menghitung frekuensi yang didengar dengan menggunakan persamaan FP sama dengan V kurang Vp dibagi V kurang Vs kali Fs sama dengan 340 kurang 30 dibagi 340 kurang 40 dikali 600 sama dengan 310 bagi 300 kali 600 sama dengan 620 Hz. Jadi, sopir mobil sedan mendengar sirine mobil polisi dengan frekuensi sebesar 620 Hz. Jawaban yang benar C. Soal ke-14, diketahui sebuah sepeda motor yang melewati gedung menimbulkan taraf intensitas 70 desibel. Kita diminta menentukan taraf intensitas yang terdengar jika ada 10 sepeda motor sejenis yang melewati gedung. Kita ingat kembali hubungan taraf intensitas bunyi dengan jumlah sumber bunyi. TI2 sama dengan TI1 tambah 10 log N2 per N1. Dari soal nomor 14 ini, kita tahu bahwa saat N1 sama dengan 1, maka TI1 sama dengan 70 desibel. Jika N2 sama dengan 10, nilai TI2 adalah TI1 tambah 10 log 10 per 1 sama dengan 70 tambah 10 log 10. 10 log 10 sama dengan 1, sehingga TI2 sama dengan 70 tambah 10 sama dengan 80 desibel. Jadi, jika ada 10 sepeda motor sejenis yang melewati gedung, taraf intensitasnya akan bertambah menjadi 80 desibel. Jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, materi keempat, gelombang cahaya. Soal nomor 15 mengenai interferensi celah ganda atau percobaan Young. Pada interferensi celah ganda Young, saat terbentuk pola terang, persamaan yang digunakan adalah D dikali Yn dibagi L sama dengan N dikali lambda. Dengan D sama dengan jarak antar celah, Yn jarak terang pusat ke terang atau gelap ke N, L jarak celah ke layar, lambda panjang gelombang keempatnya dalam satuan meter, dan N orde interferensi yang bernilai 0 untuk terang pusat, 1 untuk terang pertama, 2 untuk terang kedua, dan seterusnya. Nah, dari soal ini dapat kita lihat pada gambar diketahui nilai D 1,2 mm, Yn 6 mm, L 1 meter. Semuanya kita konversi ke dalam 1 nanometer sesuai dengan pilihan gandanya. Karena pola terang terbentuk sampai terang keempat, maka orde interferensi N sama dengan 4. Kita diminta menentukan panjang gelombang yang digunakan.
Untuk menghitungnya, kita gunakan persamaan D dikali YN dibagi L sama dengan N dikali lambda. Kita masukkan nilai besaran-besaran yang diketahui dan lakukan perhitungan. Kita peroleh lambda sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 12 dibagi 4 kali 10 pangkat 9 sama dengan 1800 nanometer. Jawabannya E. Soal berikutnya mengenai difraksi celah tunggal. Pada difraksi celah tunggal, saat terbentuk pola gelap, persamaan yang digunakan adalah D dikali YN dibagi L sama dengan D sin theta sama dengan N dikali lambda. Dengan N sama dengan 1, 2, 3, 1 untuk gelap pertama, 2 untuk gelap kedua, dan seterusnya. Pada soal nomor 16 ini diketahui sudut deviasi theta sama dengan 53 derajat. Menghasilkan interferensi minimum orde ketiga, N sama dengan 3, lebar celah D sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 4 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 nanometer. Kita diminta menentukan panjang gelombang. Di sini kita cukup menggunakan persamaan D sin theta sama dengan N dikali lambda. 3 kali 10 pangkat 3 sin 53 derajat sama dengan 3 dikali lambda. Kita masukkan nilai sin 53 derajat sama dengan 0,8 sehingga lambda sama dengan 2400 dibagi 3 sama dengan 800 nanometer. Jawabannya E. Soal nomor 17, pada materi difraksi cahaya, kita sudah membahas mengenai daya urai alat optik. Daya urai atau kemampuan alat optik untuk menghasilkan bayangan yang terpisah dari dua buah benda yang berdekatan dapat dihitung menggunakan persamaan dm sama dengan 1,22 dikali lambda dikali L dibagi D. Dengan dm daya urai, lambda panjang gelombang, L jarak benda dari lensa, D diameter bukaan alat optik, keempatnya dalam satuan meter. Pada soal ini, diameter pupil mata pembalap merupakan diameter bukaan alat optik, D sama dengan 3 mm. Kita konversikan ke meter, diperoleh 3 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Jarak antara kedua lampu atau daya urai dm sama dengan 122 cm sama dengan 1,22 meter. Sedangkan panjang gelombang lambda sama dengan 500 nanometer sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 7 meter. Dari soal ini kita tahu bahwa yang menjadi benda adalah mobil, sedangkan lensa adalah mata pembalap. Kita diminta menentukan L, yaitu jarak mobil paling jauh, agar pembalap masih dapat membedakan dua lampu mobil yang terpisah. Kita dapat menggunakan persamaan dm sama dengan 1,22 dikali lambda dikali L dibagi D. Kita masukkan nilai besaran yang diketahui, 1,22 kita coret, hingga diperoleh L sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 5 kali 10 pangkat negatif 7 sama dengan 0,6 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 6.000 meter. Jawabannya C. Dan materi terakhir adalah alat optik. Soal nomor 18 mengenai cacat mata presbiopi. Kita ingat kembali, presbiopi atau cacat mata tua dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap yang terdiri atas lensa cekung dan lensa cembung. Oleh karena itu, untuk menghitung kuat lensanya, kita dapat menggunakan persamaan pada rabun jauh atau miopi. PM sama dengan negatif 100 dibagi PR. Dan rabun dekat atau hipermetropi, PH sama dengan 100 dibagi SN kurang 100 dibagi PP. Dengan PM kuat lensa cekung, PH kuat lensa cembung, keduanya dalam satuan dioptri, PR titik jauh penderita, PP
titik dekat penderita keduanya dalam satuan cm, dan SN titik dekat mata normal 25 cm. Pada soal nomor 18 ini diketahui Pak Bayu menderita presbiopi dengan titik jauh PR sama dengan 4 meter, sama dengan 400 cm. Titik dekat PP sama dengan 50 cm, dan SN sama dengan 25 cm. Kita diminta menentukan kacamata yang digunakan Pak Bayu beserta kuat lensanya. Karena Pak Bayu menderita presbiopi, kacamata yang digunakan adalah kacamata berlensa rangkap. Terlebih dahulu kita hitung kuat lensa cekungnya, PM sama dengan negatif 100 dibagi PR sama dengan negatif 100 dibagi 400 sama dengan negatif 0,25 dioptri. Selanjutnya, kuat lensa cembungnya, PH sama dengan 100 dibagi SN kurang 100 dibagi PP, sama dengan 100 bagi 25 kurang 100 bagi 50, sama dengan 4 kurang 2, sama dengan positif 2 dioptri. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya mengenai pembentukan bayangan pada mikroskop. Saat mata berakomodasi maksimum, bayangan lensa objektif tidak tepat di titik fokus okular. Perbesaran mikroskop dihitung dengan persamaan M sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikali SN dibagi FOK ditambah 1. Persamaan panjang mikroskopnya adalah D sama dengan S aksen OB tambah SOK, dengan SOK sama dengan SN dikali FOK dibagi SN ditambah FOK. Sedangkan saat mata tidak berakomodasi, bayangan lensa objektif tepat di titik fokus okular. Perbesaran mikroskop dihitung dengan persamaan M sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikali SN dibagi FOK. Dan panjang mikroskopnya adalah D sama dengan S aksen OB tambah FOK. Pada soal ini diberikan gambar jalannya sinar pada mikroskop. Dari gambar diketahui bahwa mata tidak berakomodasi karena bayangan lensa objektif tepat jatuh di titik fokus lensa okular. Jarak benda ke lensa objektif SOB sama dengan 2 cm, jarak fokus objektif FOB sama dengan 1,8 cm, dan jarak fokus okuler FOK sama dengan 6 cm. Titik dekat mata normal pada soal ini diketahui nilainya 30 cm. Kita diminta menentukan panjang mikroskop dan perbesarannya. Terlebih dahulu kita tentukan nilai S aksen OB dengan persamaan SOB dikali FOB dibagi SOB dikurang FOB, sama dengan 2 kali 1,8 dibagi 2 kurang 1,8, sama dengan 3,6 bagi 0,2, sama dengan 18 cm. Kita substitusikan nilai S aksen OB dan FOK ke dalam persamaan panjang mikroskop. D sama dengan S aksen OB tambah FOK, sama dengan 18 tambah 6, sama dengan 24 cm. Selanjutnya, kita hitung perbesaran mikroskop pada mata tidak berakomodasi dengan persamaan M sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikali SN dibagi FOK, sama dengan 18 dibagi 2 dikali 30 dibagi 6, sama dengan 9 dikali 5, sama dengan 45 kali. Jadi jawabannya adalah C. Soal terakhir, kita ingat kembali persamaan pada teropong pantul. Pada saat mata tanpa akomodasi, panjang teropong pantul dapat ditentukan dengan persamaan D sama dengan FOB tambah FOK. Sedangkan perbesaran bayangannya M sama dengan FOB dibagi FOK.
Saat mata berakomodasi maksimum, panjang teropong pantul D sama dengan FOB tambah SOK. Dan perbesaran bayangannya M sama dengan FOB dibagi SOK. Pada soal ini diketahui jari-jari kelengkungan cermin objektif R sama dengan 6 meter sama dengan 600 cm. Jarak fokus lensa okuler 3 cm. Kita diminta menghitung perbesaran angular teropong pantul saat mata tanpa akomodasi. Saat mata tanpa akomodasi, perbesaran teropong pantul dihitung dengan persamaan M sama dengan FOB dibagi FOK. Namun, sebelum menghitung perbesarannya, terlebih dahulu kita tentukan jarak fokus objektif dengan persamaan FOB sama dengan R dibagi 2 sama dengan 600 dibagi 2 sama dengan 300 cm. Kita substitusikan nilai FOB dan FOK ke dalam persamaan perbesaran teropong pantul. M sama dengan FOB dibagi FOK sama dengan 300 dibagi 3 sama dengan 100 kali. Jadi jawaban yang benar adalah D. Tuntas sudah pembahasan soal-soal untuk materi semester genap ini. Termodinamika, gelombang, gelombang bunyi, gelombang cahaya, dan alat-alat optik. Nah teman-teman, demikianlah pembahasan soal-soal penilaian akhir tahun ajaran Mapel Fisika kelas 11. Bisa dipahami ya? Semoga teman-teman bisa menyelesaikan ujian dengan lancar dan memperoleh hasil terbaik. Oke teman-teman, jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.